Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan, para jamaah dan juga ada akhwat dan juga akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada siapa yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah, masih memberikan kepada kita iman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaharui keimanan kita sehingga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala mati dalam keimanan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, tentunya karena kita sedang berada di bulan Ramadan. Dan tema yang akan kita bahas adalah amalan-amalan prioritas di bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang harus kita ketahui bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa, bagaimana di dalam ayat, termaktub dalam ayat yang mungkin sudah kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 184, ayyaman ma'dudan. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu masuk di bulan Ramadan, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung Ramadan itu 1 bulan.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ayyaman ma'dudat, bahwa bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang terhitung, hari-hari yang berbilang. Artinya apa? Kata para ulama, artinya bulan Ramadan itu adalah bulan yang terbatas. Hanya beberapa hari saja. Maka dari ayat ini ada isyarat bahwa ya Ramadan itu sebentar, tidak lama. Hanya beberapa hari saja. Dan ini ya, termasuk kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwa di antara tanda kiamat ya, itu adalah yataqarabuz zaman. Waktu itu berdekatan. Ya. Atau waktu itu terasa cepat. Ya. Perasaan kita baru kemarin puasa gitu ya. Tahun kemarin puasa gitu. Nggak terasa. Sekarang sudah tahun 2025 gitu kan. Berarti emang waktu itu terasa cepat. Sekarang sudah puasa lagi. Bahkan kita mungkin nggak sadar gitu. Sekarang sudah hari kelima saja gitu. Hari kelima kan. Udah mau 1 pekan. Kita masuk di bulan Ramadan. Ternyata amalan kita masih gitu-gitu aja gitu ya. Karena sebagian orang ada yang masuk bulan Ramadan, ya Ramadan itu tidak mempengaruhi apa-apa kepada dia. Tidak memberikan pengaruh apa-apa. Yang tadinya dia nggak pernah ibadah di bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, ya sama saja tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang sebelumnya dia nggak ibadah, masuk bulan Ramadan jadi rajin ibadah. Dan juga ada orang-orang yang sebelum Ramadan dia sudah rajin ibadah, masuk bulan Ramadan tambah rajin ibadah. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu. Jadi manusia itu terbagi kepada beberapa kelompok ketika dia masuk di bulan bulan Ramadan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi bahwa di antara tanda kiamat apa? Zaman itu berdekatan. Waktu itu terasa cepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setahun seperti sebulan, ya, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti kalian membakar pelepah kurma. Kalau menurut hitungan matematika kita, 1 tahun itu lama. Gitu. Tapi kalau kita yang menjalaninya langsung, itu seperti cepat. Oh, itu di antara tanda kiamat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ada isyarat kepada kita bahwa ketika kita masuk bulan Ramadan, hendaknya kita semangat dalam beramal. Semangat dalam beramal. Karena waktu kita terbatas. Tidak lama. Sedangkan amalan itu banyak. Amalan di bulan Ramadan itu banyak. Kalau kita beramal dalam 1 hari, seluruh amalan itu tidak akan mampu kita amal. Tidak akan mampu kita amal. Maka kita harus bisa mengatur waktu kita. Masuk bulan Ramadan, ya, yang tadinya kita mungkin malas-malasan, masuk bulan Ramadan, ayo kita rajin ibadah. Sudah saatnya kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hati kita, perbaiki niat kita, ya, perbaiki sholat kita dan yang lain. Ya, masuk bulan Ramadan, waktu kita terbatas. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada kita tentang 2 orang? Ada 2 orang yang dia masuk Islam. Dua-duanya rajin ibadah ketika mereka masuk Islam. Namun ada salah satu di antara keduanya yang dia lebih rajin. Tiba waktu apa? Tiba waktu berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ikut. Dua-duanya ikut. Yang satu tadi yang dia sangat rajin atau lebih rajin dari yang temannya ini, dia mati syahid. Ya, terbunuh di medan perang. Maka balasannya apa? Orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa hisab. Ini keutamaan.
Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan satu orang lagi apa? Dia hidup 1 tahun setelahnya. Dan dia melalui bulan Ramadan. Dia melalui bulan Ramadan. Namun tatkala itu apa? Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bermimpi. Di mimpinya apa? Ternyata orang yang masuk bulan Ramadan ini derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mati syahid ini. Dan dia lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang mati syahid ini. Maka dia keheranan. Kemudian dia ceritakan kepada para sahabatnya dan para sahabat pun heran. Kemudian diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, lima ta'jabun. Kenapa kalian takjub? Kenapa kalian heran? Bukankah telah berlalu kepada dia 1 tahun? Kata para sahabat, iya. Bukankah dia telah sholat sekian rakaat? Kata para sahabat, iya. Bukankah dia puasa di bulan Ramadan? Iya. Itulah yang menyebabkan dia derajatnya lebih tinggi di surga. Itu yang menyebabkan dia derajatnya lebih tinggi di surga. Dan itu yang menyebabkan dia lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang mati syahid ini. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berperang tatkala ini, waktu sekarang ya mungkin susah. Bagaimana kita mau berperang? Bagaimana kita mau berjihad? Di jalan Allah Subhanahu wa taala itu susah. Tapi kalau kita puasa kan kita masuk nih di bulan puasa, di bulan Ramadan. Maka ini kesempatan bagi kita. Kalau kita ingin mengalahkan orang-orang ya, yang mati syahid di medan perang itu bisa dan ada kemungkinan asal kita benar puasa. Ini waktu bagi kita, jangan disia-siakan. Tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan umur pada tahun ini. Mungkin kemarin sehari sebelum bulan Ramadan ada yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Ya, atau seminggu sebelumnya ada orang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Tidak diberikan umur untuk masuk di bulan Ramadan. Ya, maka jangan sia-siakan mumpung ini masih pekan pekan pertama. Masih ada waktu ya, bagi kita untuk memperbaiki amal kita di bulan bulan Ramadan. Itu poin yang pertama. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang ingin Anda sampaikan bahwa tadi karena waktu kita terbatas, sedangkan amalan yang harus kita amalkan itu banyak, maka poin yang selanjutnya adalah kita harus memilih dalam beramal. Harus memilih dalam beramal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saddidu wa qaribu wa'man, ya, wa khayyiru. Saddidu, berusahalah sempurna untuk beramal. Kalau kita beramal, usahakan sempurna amalannya 100%. Wa qaribu, kalau tidak mampu 100%, kurangi berapa? Yang penting dekati kesempurnaan. Tidak bisa 100%, ya 99%. Kurangi lagi 90. Terus kurangi. Wa qaribu, dekati kesempurnaan. Wa malu, tapi tetap beramal gitu. Tapi tetap beramal, jangan sampai apa kita tidak mampu beramal 100%, ya, sempurna, kemudian mendekati kesempurnaan juga tidak mampu, ya sudah akhirnya kita tinggalkan amal. Tidak. Tapi kata Nabi apa? Wa malu, tetap beramal. Wa khayyiru. Nah, ini kata Nabi. Dan pilihlah dalam beramal. Pilih. Karena amalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu banyak. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang tidak mungkin kita amalkan semuanya. Maka Nabi mengatakan, wa khayyiru, pilihlah. Ya. Maka kita harus mengetahui amalan-amalan ya yang harus kita dahulukan ketika kita masuk di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena tadi waktu kita terbatas, sedangkan amalan banyak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk di bulan Ramadan ada amalan-amalan prioritas, amalan-amalan yang harus kita dahulukan ketika kita beramal.
Apa di antaranya? Kita nih masuk bulan Ramadan. Amalan pertama kali yang harus kita amalkan apa? Puasa. Ya kan memang bulan puasa gitu. Ya, kata para ulama apa? Dahulukan amalan-amalan yang wajib. Masuk bulan Ramadan, maka kita harus mendahulukan amalan-amalan yang wajib. Ya. Dan lebih kita dalamkan lagi, yaitu yang berkaitan dengan amalan-amalan wajib yang batin. Dahulukan. Sebelum memasuki kepada amalan-amalan wajib yang zahir. Amalan-amalan batin dulu. Dan para ulama sepakat bahwa amalan-amalan yang batin ini pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amalan-amalan zahir. Ya, tanpa meremehkan amalan-amalan zahir. Kenapa ya? Karena semuanya harus diamalkan. Cuma kalau kita berbicara tentang mana yang lebih utama, ya, tentu amalan yang batin, amalan hati, ini lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan zahir. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan la'allakum tattaqun tadi kan di dalam ayat 183 tadi. Agar kalian bertakwa. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang takwa, beliau mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Di mana? Di hati. Jadi agar kita bertakwa, agar apa? Agar hati kita baik. Maka masuk bulan Ramadan, perbaiki amalan-amalan hati kita. Yang lebih ditekankan adalah yang berkaitan dengan keikhlasan. Karena ikhlas adalah amalan hati. Ya, coba ya, dalil-dalil yang berkaitan dengan bulan puasa. Contoh misalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban. Kemudian man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Kemudian man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa ya di bulan Ramadan. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan. Barang siapa yang mencari malam 10 hari ya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tiga-tiganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkaitkan dengan imanan wahtisab. Didasari dengan iman dan ihtisab. Iman adalah amalan hati, ihtisab mengharap pahala adalah amalan hati. Ya. Iman, ihtisab, tiga-tiganya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan dengan iman dan ihtisab, didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika kita berpuasa wajib ikhlas. Ketika kita sholat tarawih wajib ikhlas. Ketika kita mencari 10 hari mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu pun harus ikhlas. Artinya apa? Artinya kita harus menunjukkan amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat atau dalam hadis qudsi ya, kullu amal ibni Adam lah. Setiap amalan Bani Adam itu akan kembali kepada dia, itu bermanfaat untuk dia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untuk aku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Artinya kita tujukan puasa kita itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk bulan puasa, puasa mengajarkan kita agar kita berusaha untuk ikhlas. Ya, untuk ikhlas. Kita tujukan amalan kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah mengatakan kepada kita bahwa bulan puasa, bulan Ramadan ya, adalah amalun sir. Ya, amalan yang tersembunyi. Coba, sekarang kita di tengah-tengah ini ya, kalau kita lihat ibu-ibu misalkan ya, di bawah, kita tahu nggak siapa yang puasa dan siapa yang tidak puasa? Nggak tahu. Ada ibu-ibu yang sedang hamil, ada ibu-ibu yang sedang haid, ada ibu-ibu yang sedang nifas.
sehingga mereka tidak berpuasa. Ya. Kita tahu tidak bisa membedakan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena puasa itu adalah amalan yang tersembunyi. Amalan yang tersembunyi. Ya. Ada orang misalkan jam 8 pagi keluar dari warteg gitu ya. Maka dia akan menyangka apa? Wah, sudah berbuka. Lagi siang-siang itu jam 12. Wah, sudah berbuka. Padahal dia hanya membeli apa? Makanan, tapi belinya siang-siang gitu. Belinya siang-siang. Padahal dia masih puasa. Tapi orang-orang menyangka apa? Dia sudah berbuka. Kenapa? Karena keluar dari rumah makan. Atau kita baru beres makan dari rumah, kemudian keluar. Orang-orang akan menyangka apa? Kita masih puasa. Menunjukkan bahwa puasa ini adalah amalan yang tersembunyi. Berbeda dengan kita sholat. Sholat kan kita kelihatan sholat. Ya, kelihatan amalan dohirnya. Tapi puasa ini beda. Maka puasa mengajarkan kepada kita agar kita apa? Menyembunyikan amalan. Sembunyikan amalan. Ini amalan yang utama. Dan ini kebiasaan para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan. Bahkan sampai dari anak dan istri mereka. Mereka beramal, anak dan istrinya tidak tahu. Dan itu puluhan tahun mereka amalkan. Seperti contohnya seperti Zainal Abidin. Terkenal dulu di Madinah. Ya, orang-orang terdahulu. Dia biasa memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin di Madinah tatkala itu dan tidak ada orang yang tahu. Ketika orang-orang miskin itu keluar dari rumah mereka, mereka sudah mendapati makanan pokok di depan rumah mereka dan tidak ada yang mengetahui. Setelah beliau meninggal, ya barulah mereka sadar bahwa ternyata tidak ada lagi yang memberikan makanan kepada mereka. Ya. Dan ketika dimandikan jenazahnya, ternyata apa? Ada bekas, ya, ada bekas memanggul, nah, manggul, memikul gitu ya. Di sininya ada bekasnya hitam. Barulah mereka sadar bahwa oh yang selama ini memberikan makanan adalah Zaidul dan orang-orang tidak ada yang tahu. Ya. Itulah kenapa di antara beberapa golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan pada hari kiamat, di antaranya apa? Orang-orang yang menyembunyikan amalannya. Ada dua kelompok. Yang pertama, warajulun tasaddaqa ya bisadaqatin fa'akhfaha. Ada seseorang yang dia sedekah kemudian dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kalimat majas. Atau memang benar-benar gitu. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking disembunyikannya. Ini yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seseorang yang dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah sendirian. Kemudian dia mencucurkan air mata, menangis sendirian. Itulah mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat malam atau salat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud kan kita laksanakan bagaimana? Sendirian. Tidak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini mengajarkan kita agar kita ikhlas dan kita berusaha untuk menyembunyikan amalan kita. Ya, walaupun boleh menampakkan amalan boleh. Terlebih amalan-amalan yang berkaitan dengan syiar. Syiar itu apa? Ya, sesuatu yang harus ditampakkan, syiar, ciri. Contoh sholat berjamaah ini kan syiar bagi laki-laki. Kemudian sholat Jumat ini syiar. Kemudian azan juga itu syiar. Ya, jangan sampai keluar dari sini, saya mau menyembunyikan amalan gitu ya. Jadi sholat Jumatnya di rumah gitu. Nggak bisa. Ya, atau saya adanya di rumah lah gitu. Mau apa? Mau disembunyikan amalan tidak ada yang tahu nggak bisa. Ya, kenapa? Ya kan ini syiar. Atau para ibu gitu ya. Para umahat, para perempuan itu jilbab apa? Syiah.
Jilbab itu syiar, ya sudah Ustaz, ya kan yang penting kan hatinya, ya sudah saya mau menyembunyikan amalan gitu. Saya berjilbabnya di rumah aja. Kalau keluar saya nggak pakai jilbab, di rumah aja, biar nggak ada orang yang lihat. Nah, ini keliru. Ini ini keliru. Ya. Kenapa? Karena ini yang berkaitan dengan syiar, harus ditampakkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan intu bisadaqati fani'imah. Kalau kalian menampakkan sedekah itu baik. Wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang yang miskin, yang membutuhkan, maka itu lebih baik. Itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ada uang 3 juta dan ada uang 30 juta, secara akal kita milih yang mana? Ya, 30 juta gitu kan. Maka kalau ada orang yang memilih 3 juta, dia terlalu mendahulukan orang lain gitu ya, sudahlah itu mau buat orang lain saja. Karena saya mau udah kaya, saya pilih 3 jutaan. Iya, kalau dia kaya. Kalau dia miskin kan berarti nggak benar gitu kan. Karena pasti milih yang 30 juta. Maka begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sedekah. Sedekah itu kalau ditampakkan istilahnya ya 3 juta. Kalau kita sembunyikan 30 juta. Itu hanya permisalan saja. Artinya apa? Menyembunyikan sedekah itu lebih lebih benar. Jadi kita harus memiliki amalan-amalan yang memang kita sembunyikan. Ya, kenapa? Karena itu ya lebih ikhlas dibandingkan dengan kita menampakkan amalan kita. Kalau kita menampakkan amalan kita untuk terjangkit penyakit ria dan sum'ah itu lebih besar. Tapi kalau kita tatkala sendirian ketika kita beramal, maka akan sulit untuk ria. Bagaimana dia akan ria gitu ya? Dia mau ria sedangkan tidak ada orang yang melihat. Sehingga dia lebih ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu poin yang pertama yang berkaitan dengan ya amalan-amalan batin. Harus kita dahulukan amalan batin. Ya. Yang kedua, barulah kita beranjak kepada amalan-amalan yang zahir yang nampak. Ya. Di antaranya seperti apa? Salat. Ini amalan zahir, amalan wajib yang zahir. Ya. Masuk bulan puasa, perbaiki salat kita. Ya. Jangan sampai ada orang yang puasa tapi nggak sholat gitu ya. Dia puasa nih, puasanya 30 gitu ya atau 29. Pokoknya full 1 bulan. Tapi sholatnya bolong-bolong. Ya. Maka ini salah. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa sholat itu nomor berapa? Nomor 2. Sedangkan puasa nomor 3. Jadi secara urutan ini. Secara urutan. Jadi lebih wajib mana? Ya lebih wajib sholat. Lebih wajib sholat. Sholat yang lima waktu. Kemudian baru beranjak kepada puasa. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa kalau ada orang yang puasa, kemudian dia tidak sholat, maka kata para ulama, puasanya tidak dapat pahala. Jadi percuma dia berpuasa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, hukumnya adalah kafir. Nabi SAW mengatakan kepada kita, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sholat. Perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu orang kafir, ada dalam sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Maka orang kafir, bagaimana dia mau beramal? Bagaimana dia mau diterima amalannya sedangkan dia kafir? Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertidur. Masuk bulan Ramadan ini, perbaiki amalan-amalan wajib. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Lebih sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah seluruh amalan kita baik. Jadi sholat itu menjadi amalan penentu kita. Kenapa? Karena sholat ini kan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amalannya akan ngikut baik. Tapi kalau sholat kita buruk, maka seluruh amalan akan buruk.
seluruh amalan akan buruk. Jadi percuma. Seperti tadi kita sholat tapi nggak puasa. Ini juga salah. Ya. Dan jangan ya terkadang kan gini bulan puasa ini kita rajin sholat tarawih gitu ya. Sholat tarawihnya rajin, full. Ya. Bahkan mungkin dia di baris pertama. Tapi maghrib dan isanya dia nggak sholat. Kenapa? Maghrib dia karena langsung berbuka sampai kemerkaan gitu ya bukan kan berbuka itu ajang ajang balas dendam gitu ya. Sebelum berbuka dia sudah membeli makanan yang sangat banyak. Balas dendam. Akhirnya berbuka kenyang. Lupa sampai nggak sholat. Sholat isya masih persiapan. Persiapan apa? Persiapan tarawih. Tarawihnya dimulai jam setengah 9 misalkan atau jam 8. Baru dia datang ke masjid untuk sholat tarawih. Maka ini tertib. Ya, ini tertib. Para ulama mengatakan man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'tul. Barang siapa yang dia sibuk mengerjakan amalan yang wajib sehingga dia lupa untuk mengerjakan amalan sunnah, fahuwa ma'tur. Maka dia dimaafkan, ya. Karena dia tidak berdosa. Dia sibuk nih beramal yang wajib sehingga tidak sempat untuk beramal amalan yang sunnah, sibuk memperbaiki amalan-amalan yang wajib sehingga tidak sempat untuk beramal amalan sunnah. Maka dia akan dimaafkan. Ya. Waman syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang dia sibuk dengan amalan sunnah sehingga dia lupa untuk beramal amalan yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Ya. Jadi ini menjadi ya harus menjadi perhatian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya bi syai'in mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai dibandingkan dengan amalan yang telah aku wajibkan kepada dia. Artinya apa? Amalan yang wajib ini lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar pahalanya. Contoh, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sunnah, sholat sunnah, qabliyah subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Kenapa? Karena yang sholat subuh ini kan wajib. Pasti lebih dicintai oleh Allah. Pasti lebih besar pahalanya. Walaupun tidak disebutkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu pasti lebih besar pahala. Jadi jangan sampai kita tertipu. Ya, jangan sampai kita tertipu. Ya. Itu yang pertama, sholat. Amalan-amalan wajib yang zahir sholat. Kemudian puasa. Puasanya kita perbaiki. Kenapa? Kita harus berilmu tentang puasa. Ya. Apa saja yang bisa membatalkan puasa. Apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa. Apa saja yang makruh dikerjakan ketika kita berpuasa. Harus tahu. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rubba imin laisa min siyamihi ilal juwal atas. Betapa banyak orang yang puasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa haus dan lapar saja. Artinya dia tidak dapat pahala. Dia hanya gugur kewajiban saja. Dia tidak berdosa, iya, karena sudah berpuasa. Tapi apa? Dia tidak mendapatkan pahala. Mungkin dia mengerjakan amalan-amalan yang bisa mengurangi pahala puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan keji, perkataan kotor, ya, kalau bahasa kitanya apa? Bahasa baratnya jorang, artinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasa dia. Artinya apa? Artinya dia tidak mendapatkan pahala. Ya. Maka puasa ini mengajarkan kepada kita agar kita menjaga lisan kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita sesuatu yang kotor. Karena seorang muslim kan tidak pantas untuk keluar dari mulut dia perkataan-perkataan kotor.
perbaiki puasa kita. Kemudian ya, yang ketiga sedekahnya. Sedekah yang wajib kita dahulukan. Nafkah yang wajib kita dahulukan. Nafkah untuk anak dan istri kita. Ya, itu kita dahulukan. Sebelum apa? Nafkah kepada yang di luar gitu ya. Kita mungkin donasi karena di bulan puasa gitu banyak donasi. Akhirnya kita semangat untuk memberikan makan donasi. Tapi anak dan istri ditelantarkan, maka ini tertipu. Ini terbalik. Yang wajib ini kita dahulukan. Kalau kita belum mampu untuk memberikan kepada yang di luar, ya tidak apa-apa. Yang penting yang wajib sudah kita dahulukan. Karena ini lebih besar pahala. Ini nafkah, nafkah untuk ya anak dan istri yang kita keluarkan itu lebih baik daripada yang kita keluarkan untuk ya fakir miskin, untuk masjid, untuk yang lainnya. Maka dahulukan yang anak dan istri kita. Ya sudah terpenuhi nafkah mereka baru kita beranjak kepada yang di luar. Itu boleh. Nafkah yang wajib. Kemudian yang keempat diantaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada orang. Berbakti kepada orang tua ini hukumnya apa? Wajib. Kita walaupun sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dan istri, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita itu tidak hilang. Tetap wajib berbakti, bantu kedua orang tua kita dengan tenaga, dengan harta. Kapan berakhirnya? Berakhirnya kalau kita meninggal. Kita yang meninggal, bukan mereka yang meninggal. Mereka yang meninggal masih ada kewajiban kita untuk berbakti. Jadi selama kita masih hidup, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita itu tidak hilang. Sampai kita yang meninggal. Baru beres. Hilang kewajiban. Berbakti kepada dua orang. Kalau untuk suami, kalau untuk istri apa? Masuk di bulan Ramadan lebih melayani suami. Nah, dan ingat keringat yang ya seorang istri keluarkan terlebih di bulan Ramadan itu akan dihitung pahala. Dia sibuk sampai apa saking sibuknya melayani suami sampai lupa baca Al-Qur'an, sampai lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saking apa? Sibuknya melayani suami itu lebih baik bagi dia. Lebih besar pahalanya bagi dia. Sibuk yang melayani untuk apa? Makan suami, berbuka suami, kemudian sahur suami dan anak-anaknya. Itu lebih baik. Jangan sampai apa dia sedang berzikir kemudian dipanggil oleh suaminya apa? Dia tidaknya untuk dulu. Saya lagi zikir dulu. Ya, ini salah. Ya, karena melayani suami itu hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, barulah setelah kita selesai melaksanakan amalan-amalan yang wajib, baru kita beranjak kepada poin yang kedua, yaitu ketika kita masuk bulan Ramadan, kita dahulukan amalan-amalan spesialis Ramadan. Ya. Apa di antara amalan spesialis Ramadan? Di antaranya adalah zikir. Ini termasuk amalan spesialis Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ya, siapa yang paling besar pahalanya ketika dia berpuasa? Orang yang paling besar pahalanya ketika dia puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aktsaruhum dzikran lillah. Yang paling besar pahalanya orang yang berpuasa adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Ramadan banyakin zikir. Zikir yang mutlak, zikir yang muqayyad, ya, zikir. Karena zikir ini adalah amalan yang ringan namun pahalanya sangat sangat besar. Amalan ringan. Insya Allah kita semua bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan zikir. Ya, apa yang kita mampu. Terlebih zikir-zikir setelah selesai sholat. Ya, di antara amalan spesialis Ramadan. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan identik dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bahkan ya di antaranya adalah ya bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, tamatkan kalau bisa. Harus bisa karena
orang yang tidak bisa menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka akan kesulitan untuk menamatkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan kan sudah menjadi hal yang sudah kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu hari atau bulan di mana kita semangat untuk ibadah. Karena setan dibelenggu. Kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya kita ingin beribadah, ingin rajin ibadah. Kalau dia di bulan Ramadan tidak tamat Al-Quran, yang mana itu adalah suasana yang sangat memungkinkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terluput, tidak bisa menamatkan Al-Quran, maka di luar bulan Ramadan akan kesulitan. Ya. Makanya para ulama ketika mereka masuk bulan Ramadan itu sampai meliburkan kajian, sekolahnya diliburkan bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar fokus untuk membaca Al-Quran. Ya. Saudarinya, atau saudara Imam Malik, saudarinya Imam Malik pernah ditanya, apa pekerjaan Imam Malik ketika di rumah di bulan Ramadan? Ya, al-mushaf wa tilawah. Maka adiknya mengatakan apa? Kerjaannya itu apa? Membaca mushaf. Ya, tilawah terus. Ya. Hanya banyak kan riwayat-riwayat kepada kita tentang bagaimana para ulama menghabiskan bulan Ramadan. Ada yang 60 kali tamat Al-Quran seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada yang 30 kali tamat seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ada yang 15 kali tamat terus. Ya. Kita masa satu kali tidak bisa. Kita harus berusaha. Berusaha. Berusaha tamatkan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya di antara amalan spesialis Ramadan adalah sholat. Sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih jangan ditinggalkan juga sampai. Walaupun dia sunnah, ya dia sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Jangan sampai kita bolong sholat. Karena kan kebiasaan masyarakat apa? Hari pertama penuh. Gitu ya. Hari kedua atau pekan pertama penuh. Pekan kedua mulai longgar. Jadi semakin hari semakin ada kemajuan gitu ya. Semakin maju gitu. Yang tadinya 5 soft gitu ya. Tinggal maju terus, tinggal sasok. Ya. Ujungnya apa? Tinggal imam dengan makmum saja berdua. Mudah-mudahan di sini enggak ya. Insya Allah di sini semangat semua. Kenapa? Karena Nabi itu semakin akhir, semakin apa? Semakin semangat. Harus semakin tambah semangat. Kuda itu kuda. Semakin ingin mendekati garis finish, semakin dipacu. Gitu ya. Dikeluarkan seluruh tenaga. Begitu pula dengan kita. Ya. Kemudian di antara amalan spesialis Ramadan adalah apa? It'amut ta'am, memberi makan. Ya, manfaat Rasul iman. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun puasa. Bayangkan, ya, kita mendapatkan pahala puasa dia sama gitu, seperti dia. Dia misalkan mendapatkan pahala puasa 100 gitu ya. Kemudian kita memberi makan kepada dia. Maka apa? Kita pun akan mendapatkan apa? 100 pahala. Itu baru dari satu orang. Bagaimana kalau kita memberi makan 1000 orang per hari? Jadi kalau kita lihat ya mungkin ya, orang yang pernah ke Saudi, ke Mekah, ke Madinah itu banyak orang yang memberi makan, memberi takjil istilah kita banyak. Bahkan dengan makan makanan beratnya juga ya ada. Ya. Mereka berlomba-lomba. Kenapa? Karena akan mendapatkan pahala sama. Istilahnya apa? Kita tidak usah capek-capek gitu ya. Tapi kita akan mendapatkan pahala puasa dia. Ya. Jadi ini motivasi bagi kita agar kita apa? Memberi makan, beri makan. Ya. Anak istri kita sudah kita cukupi, ya tetangga kita, kerabat kita, orang tua kita terus sebelum sampai ke keluar gitu. Kalau kita sudah mampu mencukupi semuanya, maka ya baru kita keluar yang jauh. Tapi dahulukan yang terdekat, yang terdekat. Ya. Kemudian di antara amal spesialis Ramadan apa? Di antaranya adalah berdoa. Doa. Jangan lupa berdoa. Terlebih di antara
ya berbuka, adzan dan berbuka itu ada waktu yang mustajab. Walaupun selama dia berpuasa itu waktu mustajab bagi dia. Dari mulai dia sholat subuh sampai menjelang berbuka, maka itu adalah waktu mustajab bagi dia untuk berdoa. Banyakin berdoa. Apalagi di 10 hari terakhir nanti kita banyakin doa Allahumma ya. Nah, mana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu perbanyak doa terus. Kalau sebelum masuk 10 hari terakhir banyakin doa. Doa yang mutlak silahkan. Kita ini banyak yang harus didoakan. Kita ini banyak yang harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan malu berdoa kepada Allah. Ya. Para ulama sampai mengatakan sampai kalau garam kita di rumah habis, garam, uyah itu habis, maka jangan malu untuk meminta kepada Allah. Bahkan kalau kita putus sandal pun jangan malu untuk minta sama Allah. Minta sama Allah. Apa saja. Terlebih kita meminta surga. Ya, jangan lupa minta surga. Itu keinginan kita. Karena terkadang kita meminta itu apa? Ya hanya sekedarnya saja. Ya, baru 3 menit berdoa sudah bingung mau meminta apa gitu. Ya, minta apa ya gitu. Sudah bingung. Kalau tidak bisa bagaimana? Tulis, boleh, tulis. Ya, apa yang ingin kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berkaitan dengan urusan dunia kita, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat kita. Ya, jangan lupa berdoa. Ya, terlebih meminta surga. Dan kalau meminta surga kepada Allah jangan tanggung, jangan tanggung. Minta apa? Surga Firdaus. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga Firdaus. Walaupun mungkin kita merasa asa nggak pantas untuk masuk surga Firdaus. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya. Minta surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Jangan ya Allah yang penting saya masuk surga. Enggak. Tapi minta yang paling tinggi sekalian. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu poin yang kedua. Barulah kita poin yang ketiga ya jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beranjak kepada amalan-amalan sunnah yang lain. Ya. Beranjak kepada amalan-amalan sunnah yang lain. Setelah apa? Setelah kita sibuk dengan amalan-amalan yang wajib tadi. Baik yang berkaitan dengan yang batin maupun yang zahir. Kemudian kita amalkan amalan yang ikonnya Ramadan gitu ya, spesialnya Ramadan. Ya, setelah itu baru beranjak kepada amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ya, karena namanya juga amalan, walaupun dia statusnya adalah sunnah, tapi amalan itu adanya untuk apa? Untuk diamalkan apa untuk ditinggalkan? Untuk diamalkan. Walaupun predikatnya hanya sunnah, tapi tetap ada pahalanya. Ada pahala, ada pahalanya. Ya, jadi jangan sampai kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Kita beramal dan berusaha untuk sempurna dalam beramal. Kalau tidak bisa, ya kita memilih dalam beramal. Tetap beramal dan memilih beramal. Ya, harus tahu apa yang harus kita dahulukan dalam beramal tadi karena waktu kita terbatas di bulan puasa ini di bulan Ramadan ini, namun amalan sangat banyak, maka kita harus pintar memilih dalam beramal, harus cerdas dalam memilih amalan. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi kita semuanya. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada. Maghrib berapa? Ada nggak di sini? 9 menit. Ya, cukup untuk persiapan. Ada takjil ya?
Tapi kalau tidak ada kita cukupkan naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.